Alhamdulillah bibayanihi wa nahtadi bi burhanihi nahmaduhu wa nashkuruhu ala fadlihi nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin as'adakumullah, semoga semua yang hadir di Masjid Al-Ihsan, masjid tercinta kampus Unindra kita semua ini, diberikan keimanan yang bertambah, diberikan ketakwaan yang bertambah, diberikan keistiqomahan yang terus dijaga oleh Allah, hingga kelak manakala malaikat maut menghampiri kita, mengatakan pada kita bahwa jatah kita sudah selesai di dunia ini, kita berharap waktu itu kondisi kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah, hari-hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dari bagian Asrul Awakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, bahkan mungkin sekitar 7 atau 8 harian lagi Ramadan sudah akan berpisah dengan kita. Masih ada waktu dan kesempatan, hadirin asadakumullah, untuk bersama-sama mengecek kembali, memahami makna demi makna kembali, mengumpulkan data demi data yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim, dari penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW, hingga kita mendapatkan langkah, mendapatkan trik, kiat untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, sehingga ketika Allah janjikan ketakwaan dengan kalimatnya la'allakum tattaqun, kita benar-benar menjadi bagian orang-orang yang akan dipercaya oleh Allah mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, Rasulullah pernah menyampaikan kisah, dan kisah ini disampaikan juga di beberapa kitab tafsir tentang asbabun nuzul surat Al-Qadr. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki, seorang pria, sebagian menyebutkannya sebagai seorang nabi, Sam'un namanya. Orang barat dengan lafaz
yang berbeda menyebutnya Samson. Hadirin, beliau dikabarkan oleh Nabi adalah seorang yang sangat solih, sangat kuat, sangat ingin dekat sama Allah, sangat ingin mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Beliau tercatat sebagaimana dikabarkan Nabi adalah orang yang pernah berjuang tanpa jeda selama 1000 bulan. Siangnya selalu memakai baju besi berperang di jalan Allah dalam kondisi puasa, dan malamnya pun selalu menegakkan qiyamul lail penuh dengan ibadah kepada Allah. Mendengar kisah tersebut, bukan hanya Rasulullah yang kemudian bersedih, para sahabat pun bersedih. Mengapa? Karena sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah pula bahwa kebanyakan umat Rasulullah Muhammad ini usianya antara 60 hingga 70 tahun. Sedangkan kalau dikalkulasi 1000 bulan itu 83 tahunan. Bersedihlah para sahabat juga Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah turunkan kabar gembira, Allah berikan karunia surat Al-Qadr yang di dalamnya dikabarkan ada malam yang disebut dengan malam 1000 bulan, Lailatul Qadar namanya. Semalam itu hadirin, kalau kita sujud, sekali sujud saja di malam itu bisa jadi menghapuskan puluhan tahun dosa-dosa kita yang kita minta diampuni dalam sujud kita. Satu kali doa di malam tersebut bisa jadi mengakumulasi pahala dan keberkahannya puluhan tahun, berdoa terus menerus tanpa jeda. Sedangkan Lailatul Qadar Allah janjikan berulang setiap tahun di 10 hari terakhir. Artinya umat Rasulullah Muhammad memiliki kesempatan yang lebih besar daripada Sam'un. Masya Allah. Oleh karenanya hadirin, siang ini pun mari kita terus tingkatkan rasa syukur kita. Allah masih berikan kesempatan Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih berjumpa. Belum ada sebulan yang lalu teman khatib usianya masih 36 tahun, putra putrinya 5. Bahkan tercatat beliau baru saja menyelesaikan hafalan juz 25. Seorang ayah bekerja di kantor, nyempet-nyempetin menghafalkan Quran, dan di usianya yang ke-36 ternyata Ramadan kali ini Allah takdirkan belum beliau dapatkan. Beliau dipanggil 1 bulan sebelum Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni dan terima pahala beliau. Hadirin, dan banyak lagi kisah kanan kiri kita, keluarga kita, sahabat kita yang harapannya bulan Rajab tahun lalu sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Namun qadarullah belum Allah kasih Ramadan, Allah jemput menuju alam berikutnya. Hadirin, mari siang ini khatib mengajak kita memanfaatkan asrul awakhir ini dengan optimal. Hadirin, as'adakumullah. Apa yang kita perlu lakukan? Hadirin, di dalam beribadah Islam mengajarkan bahwa ibadah itu jisman wa ruhan. Dalam tradisi fikih madhab apapun mengatakan bahwa ibadah itu adalah aspek jasmaniyah dan ruhaniyah. Sangat sesuai dengan kondisi kita sebagai manusia yang disusun oleh fisik dan ruh. Ada aspek fisik dan ada aspek ruhiyah. Seringkali kita sebut dalam ucapan sehari-hari kebutuhan jasmani dan rohani. Islam sangat concern dengan dua kebutuhan ini. Agama kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW
selalu mengajak kita untuk beribadah secara komprehensif, bukan secara jismiyah saja atau ruhiyah saja, tapi kedua-duanya. Dan itu dipraktekkan, hadirin asadakumullah, dalam setiap rukun amaliyah ibadah kita. Fuqaha dengan 4 madhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan niat sebagai hal yang sangat penting. Bahkan Imam Syafi'i meletakkan niat sebagai rukun pertama dalam setiap ibadah apapun. Hadirin, niat ini adalah bagian ruhaniyah. Hadirin asadakumullah, ibadah yang tidak disertai dengan kesempurnaan kebenaran ruhiyah kita, rohaniyah kita, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Amaliyah fisik kita, baik sholat, zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain, namun ada kesalahan dalam aspek ruhiyah, maka ibadah tersebut mardudah, ditolak oleh Allah. Bulan Ramadan ini, ayyuhal hadirin asadakumullah, seperti curahan hujan dari langit di atas panas 11 bulan. Seperti tanah yang lama enggak mendapatkan air dan Allah siapkan air di salah satu bulannya, Ramadan namanya. Air itu berupa kemuliaan bulan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya banyak keberkahan bagi orang-orang Islam. Sholat di dalamnya berlipat pahalanya. Hadirin asadakumullah, baca Quran di dalamnya berlipat pahalanya. Bersedekah di dalamnya, jika dilipatkan maka berlipat-lipat pula pahalanya. Hadirin asadakumullah, mari kita lihat, kita ini ingin mendapatkan takwa yang Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Takwa yang Allah janjikan itu bukan seperti takwa biasa. Sekarang insya Allah semua yang hadir, bahkan semua yang mendengar seruan ini dari kaum hawa, saudara-saudara kita, putri-putri kita, mahasiswi-mahasiswi kita pun ada takwanya. Kita yang hadir di sini pun memiliki ketakwaan itu. Tapi takwa yang dimaksud berbeda dengan takwa yang akan Allah janjikan di akhir usai Ramadan, pasca Ramadan, jika seseorang selesai menunaikan ubudiyah Ramadannya. Masya Allah. Takwa yang seperti apa ya hadirun? Takwa yang optimal, takwa yang berkualitas. Karena takwa ini mengalami proses dengan sengaja, proses yang tidak mudah. Disebutkan kawah candra di muka sebagai sebuah latihan yang tidak mudah. Di tengah pekerjaan kita masih menyempatkan meningkatkan kuantitas ibadah kita. Hadirin, ternyata untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita itu akan berakibat kepada perolehan takwa yang optimal. Maka khatib mengajak bagi yang mungkin sebagian kita masih sedikit terlena. Oh, tiba-tiba sudah 23 Ramadan. Maka mari, masih ada waktu, kita bisa lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, seperti tadi khatib singgung, tingkatkan kuantitas ibadah kita. Jangan percaya pada kata orang yang mengatakan nggak usah banyak-banyak baca Quran, yang penting kita paham. Jangan percaya pada orang sholat 2 rakaat aja yang penting khusyuk. Jangan percaya pada orang yang mengatakan sedekah seadanya saja yang penting ikhlas. Hadirin, bisa jadi yang seperti itu bagian dari bisikan setan. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan di bulan Ramadan diminta kita meningkatkannya, meningkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Makanya qiyamul lail 8 rakaat, 20 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 40 rakaat, bahkan ada yang 100 rakaat. Saking
pentingnya dan mulianya bulan Ramadan. Yang duhanya biasanya 2 rakaat, masih ada waktu untuk meningkatkan sholat itu hingga 4, 6 atau 8 rakaat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Hadirin asadakumullah, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Ini urusan kuantitas, urusan naik hitungannya, dan itu harus tidak boleh ditinggalkan. Karena ini aspek yang juga tidak boleh terpisah. Aspek pertama dan kedua bukan urutan, tapi dia sebagai sebuah kesatuan. Yang kedua apa ya hadirun? Meningkatkan kualitas ruhiyahnya. Kenapa? Karena takwa yang Allah janjikan itu akan diletakkan oleh Allah dalam kehidupan kita pribadi kita masing-masing. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana takwa itu?" Rasulullah menjawab, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu ada di sini sambil menunjuk ke arah dada beliau 3 kali. Apa maknanya? Masalah ruhiyah. Apa artinya? Di dalam dada itu ada beberapa hal yang harus dijaga, sehingga aspek ruhiyah yang ada di dalam dada terjaga, aspek jismiyah yang berupa tingkatan-tingkatan kuantitas ibadah juga terjaga. 2 hal tersebut akan mengantarkan kita mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin, aspek kuantitas sudah kita paham, kita harus tingkatkan jumlahnya. Aspek kualitas atau ruhaniyah, mari kita sedikit ulang kembali bahwa di dalam diri, di dalam dada manusia ini ada kolbun, ada hati. Sesuai dengan lafadznya dalam bahasa Arab, inqalaba yang qalibu, artinya dia berbolak-balik. Hati itu kalau tidak dijaga maka terus akan berbolak-balik. Padahal baginda Nabi mengabarkan takwa itu akan ditaruh di hati kita. Kalau hati kita berbolak-balik, tidak stabil, maka takwa akan tidak stabil pula, bisa jatuh, bisa lepas dari hati kita. Baginda Nabi mengajarkan agar takwa itu tenang di hati kita, yang hati kita juga tenang, tidak berbolak-balik sebagaimana arti lafaz kolbun. Maka baginda Nabi mengajarkan doa yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa aku dengar engkau banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Apa jawaban Nabi? Ketahuilah wahai Ummu Salamah bahwa Allah lah yang menguasai seluruh hati manusia di bawah jari jemarinya Allah. Kalau kita ingin hati kita tenang, stabil, sehingga mudah menerima takwa, maka kita harus minta kepada Allah. Yang belum pernah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, mari kita mulai. Habis sholat boleh, mau belajar boleh, pas dalam perjalanan boleh, sebelum tidur boleh, kapanpun boleh. Untuk apa? Menjaga eksistensi hati kita biar stabil, terkendali, aman, nggak mudah goyang, nggak mudah berbolak-balik untuk menerima takwa. Hadirin, di dalam dada ada juga nafsun yang kita terjemahkan sebagai jiwa. Bagaimana ini? Jiwa itu ibarat support system, dia sukanya bisik-bisik. Sedangkan hati menurut Imam Al-Ghazali seperti raja, dia yang menentukan semuanya. Hati dan jiwa, hati dan nafsu, kalau diterjemahkan dengan tekstualis, itu sangat menentukan amalia fisik kita, amalia jismiyah kita. Tiba-tiba kita malas, itu hatinya udah dibisikin oleh jiwa-jiwa yang resah, nafsun-nafsun yang resah, karena dia support sistemnya. Kadang-kadang tiba-tiba semangat kita ibadah, semangat sekali, bangun subuh gampang, baca Quran tidak malas, tidak mudah ngantuk.
Sedekah gampang ikhlas. Itu berarti apa? Nafsun kita, jiwa kita, support system yang ada di dalam ruhaniyah kita ini sedang baik kondisinya. Kita nggak boleh membiarkannya. Ya silakan, kadang-kadang baik silakan, kadang-kadang buruk silakan, terserah aja. Ada angin timur ke timur, ada angin barat ke barat. Tidak boleh. Allah udah gambarkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan dua sifat, sifat fujur dan sifat takwa. Sifat baik dan sifat nggak baik harus dikondisikan. Bagaimana cara mengkondisikannya? Karena Rasulullah juga mengajarkan agar jiwa kita ini terkendali sehingga bisa berkolaborasi dengan hati, menghasilkan amaliyah yang paripurna, menghasilkan takwa yang optimal sebagaimana yang Allah janjikan. Maka baginda Nabi mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa, wa zakkiha, dan sucikanlah ya Allah. Ini cara dari Nabi ayyuhal hadirun, yang kita selama ini belum pernah memperhatikan aspek rohaniah ini. Mari kita semua bareng-bareng kita menjalankan ini. Ini dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Kalau mau agak panjang seperti teks hadisnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Cukup dengan awalnya juga boleh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Dua doa ini adalah dua doa yang diajarkan Nabi untuk menjaga aspek ruhiyah kita. Kalau dibilang dua-duanya, aspek ruhiyah, aspek jismiyah harus simultan, tidak boleh dipisahkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan takwa yang optimal sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Semoga Allah memudahkan kita. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.